Assalamualaikum, gue Fadar dari Gadget Talk. Jujur aja, sebelumnya gue mikir, nekat banget sih Oppo jual Reno 6 5G dengan harga 7 jutaan, cuman ngandelin desainnya yang cakep plus udah super 5G. Tapi setelah ada software update Sabtu lalu, baru deh gue terima kalau harga HP ini lebih tinggi dari yang lain. Kenapa? Langsung aja kita bahas setelah yang satu ini. Sebelumnya kami udah buat video impresi untuk Reno 6 5G. Buat yang belum nonton, gue saranin dulu tonton videonya, linknya ada di sini atau di deskripsi. Baru lanjut nonton video ini. Soalnya ada beberapa hal yang kayaknya sih nggak bakal gue bahas ulang. Contohnya kayak, kalian sadar nggak sih? Kalau Oppo tuh belakangan ini bukan cuma jual spesifikasi dan kamera doang, tapi softwarenya juga. Mereka terus ngembangin softwarenya biar jadi lebih nyaman plus banyak fitur-fitur baru. Buat yang udah lama pakai Oppo pasti paham banget lah. Dulu ColorOS tuh ngeselin coy. Mau apa-apa dibatasin. Sekarang sukses jadi skin Android ternyaman buat gua. Tampilannya udah dipermak jadi makin fresh ala-ala stok Android plus ditambah fitur-fitur kustomisasi yang bejibun. Di bagian personalization ini kalian bisa otak-atik sesuai selera. Mulai dari tema, wallpaper, always on display juga bisa. Terus juga kalian bisa bikin pattern sendiri. Terus ikonnya juga udah bisa pakai yang third party, sampai-sampai color scheme pun bisa kalian ubah juga. Makanya gua udah jarang banget pakai Nova Launcher di HP ini karena launcher biasa pun atau launcher bawaan udah bisa kasih kebebasan kayak gini. Fitur-fitur lain juga banyak, tapi sayangnya gua nggak bisa jabarin satu persatu soalnya kalau gue jelasin semua, panjang banget coy videonya. Jadi gue sebutin fitur-fitur favorit gue aja. Contohnya kayak aplikasi game yang jadi makin simpel. Tampilannya beda banget dari game space sebelumnya. Dan kalau gue sih sukanya lebih ke tampilan kayak dulu. Soalnya lebih futuristik aja. Tapi untungnya fitur-fiturnya nggak dikurangin. Contohnya untuk atur performa tetap bisa. Atur sensitivitas layar juga bisa. Dan game focus mode juga masih ada. Biar kita pas push rank tuh nggak bakal keganggu notif lagi. Kebanyakan kaum menang-mending yang bisa komen doang tapi nggak beli mah nggak bakalan peduli sama software yang nyaman dan nggak ada iklannya. Mereka cuma peduli harganya murah dan bisa bawa SoC yang paling kencang di kelasnya. Tapi apakah salah kayak gitu? Enggak juga, karena setiap HP emang punya target pasarnya masing-masing. Jadi kalau mikir HP ini kemahalan karena pakai SoC MediaTek Dimensity 900, RAM 8GB dan storage 128GB ya nggak salah. Tapi setelah gua coba sendiri, dipakai ngapain-ngapain aja tuh masih enak-enak aja loh. Kayak multitasking berat HP ini masih bisa banget. Secara RAM-nya 8GB plus bisa diekspansi lagi sampai 5GB jadi 13GB. Terus pas gua coba main game juga enak-enak aja. Emang sih pas awalnya gue cobain main PUBG cuma bisa grafik high SD. Tapi setelah pakai GFX Tool dan diubah jadi smooth extreme, baru deh mainnya jadi lebih enak. Frame rate-nya stabil di 60 fps, touch sensitivity dan garingnya juga aman, plus suhunya juga adem-adem aja. Multi cooling sistemnya emang nggak gimmick sih, soalnya setelah gue main game berjam-jam, suhunya tuh stabil di sekitaran 35 derajat aja. Segitu hitungannya tuh adem loh, soalnya nggak sampai 40 derajat. Terus pas gua coba main Wild Rift juga bisa stabil di settingan high 60 fps dan game andalan gua Lost Centuria stabil di grafik medium 60 fps. So dengan performa segitu aman-aman aja kan? Ya kalau mau dibandingkan dengan kompetitor tentu beda, soalnya kan ada yang fokus ngasih performa aja dan Oppo fokusnya bukan ke situ tapi ke balance menurut gua. Di Instagram Gadget Talk juga banyak banget komentar untuk desainnya. Banyak banget yang suka sama desainnya yang mengkotak dan ada juga yang bilang mirip dengan yang lain. Kalau ini sih ya nggak bisa dipungkiri, soalnya desain mengkotak seolah jadi tren di 2021 dan yang dilakukan oleh Oppo menurut gua tepat-tepat aja. Soalnya sekali lihat gua tuh langsung suka sama desainnya. Warna stellar black-nya tuh gahar banget, gak nempelin bekas sidik jari pula. Jadi nggak perlu repot-repot bolak-balik bersihin body HP-nya kan. Dipegang pun berasa nyaman banget dan kayaknya sih Reno 6 5G ini jadi HP ternyaman yang pernah gua pegang. Soalnya gripnya tuh enak, ujung-ujungnya juga nggak tajam, terus juga tombolnya juga kliki, berasa mahal lah pokoknya. Bagian depannya juga berasa mahal, udah pakai panel AMOLED beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz. Dengan spesifikasi layar kayak gini, otomatis bisa kasih visual yang cakep. Warnanya vivid, hitamnya pekat, brightness-nya juga cukup tinggi, dan fingerprint-nya ada di dalam layar. Jadi ya, ini udah futuristik. Dipakai nonton Netflix, udah pasti auto enak, tapi coba aja speakernya tuh udah stereo, jadi pas kita nikmatin konten multimedia bakal lebih nendang aja. Untungnya ukuran layarnya tuh pas banget 6,4 inch, dipakai dengan satu tangan masih nyaman banget dan dipakai gaming juga nggak kekecilan. Nah sekarang kita bahas kameranya, sektor yang bikin gua bela-belain Nunda untuk bikin video review si HP ini. But first kita cek dulu spesifikasinya. Kamera utamanya 64 MP f1.7, ultrawide 8 MP f2.2, dan makronya 2 MP f2.4.
Nah, pas awal kami ambil sampel foto, gua heran tuh, kok HP sekelas 7 jutaan hasil fotonya kayak gini? Malah bagusan Reno 6 versi 4G-nya yang harga lebih murah. Hasilnya kadang-kadang bagus, kadang enggak, skin tone di kondisi low light juga ngaco, pokoknya nggak konsisten lah. Kelihatan banget kalau software-nya tuh belum stabil, dan setelah diupdate, ini nih baru seri Reno yang gua kenal. Detailnya dapat, warnanya natural, dan dynamic range-nya juga masih bisa di-handle dengan baik, highlight dan shadow-nya juga pas, mirip banget dengan situasi aslinya. Untuk foto potret juga cakep banget. Ini udah ala-ala DSLR plus lensa tele ini mah. Separasi antara objek dan backgroundnya tuh rapi dan detailnya tajam. Sekarang skin tone pun jadi lebih natural. Jadi untuk foto potretnya gua nggak ada keluhan sama sekali. Ada juga mode bokeh flare portrait yang sayangnya sih masih hit and miss. Kalau udah kena selanya nih, hasilnya baru cakep banget, bokehnya dramatis. Tapi untuk sekarang gua nggak rekomendasiin untuk dipakai di kondisi low light karena detailnya tuh bakalan lebih soft. Semoga di software update mendatang bisa jadi lebih oke. Lanjut di foto malam hari, hasilnya udah lumayan bagus. Tanpa night mode juga hasilnya udah oke sih. Tapi as always, gue lebih suka dengan mode night mode karena detail dan pencahayaannya jadi lebih bagus, lebih pas dan lebih minim noise. Lensa ultrawide juga masih bisa pakai night mode, tapi hasilnya belum sebagus lensa utamanya. Sedangkan kamera depannya ada lensa wide 32 megapiksel f2.4. Hasilnya ya udah tentu bagus. Ini kan Oppo. Lihat aja hasilnya. Tajam, natural, warnanya pas, dan dynamic range juga bagus, dan dipakai untuk foto potret dan bokeh flare portrait juga hasilnya jadi jauh lebih bagus. Bokehnya rapi dan dramatis. Sekali jepret aja bisa langsung jadi foto profil ya. Kalau mau ngedit juga nggak perlu pusing, pakai aja fitur AI Palette. Tinggal masukin foto referensi dari fotografer yang kalian suka dan tinggal one click. Fitur ini sebenarnya masih jadi favorit gua, soalnya gua nggak mau ribet dan nggak terlalu ngerti pakai Lightroom. Dan kalau mau video juga tinggal edit aja pakai Soloom, itu gampang banget. Nah, untuk yang suka bikin konten video, Reno 6 5G juga bisa rekam up to 4K 30 fps. Di resolusi ini wajib banget pakai gimbal biar hasilnya stabil. Tapi kalau nggak ada gimbal, shoot aja di resolusi 1080p 30 fps aja. Hasilnya masih tajam, cukup stabil, dan kurangnya sih ada di frame rate-nya aja yang kurang stabil. Untuk ngakalinya pakai aja mode movie biar bisa shoot video manual ala-ala kamera profesional dan set shutter speed-nya di sekitar 1/60. Gue udah coba dan frame rate-nya jadi lebih stabil. Bokeh flare portrait juga tentu ada untuk video dan hasilnya bisa kalian lihat sendiri. Emang masih bagus dan masih tricky juga. Gue rekomendasiin kalian pakai di siang hari dan hasilnya belum sesempurna kayak ala-ala DSLR. Tes ini perekaman video pakai Oppo Reno 6 5G di resolusi 1080p dan stabilizernya aktif. Soalnya pas gua nonaktifin hasilnya kurang stabil. Enaknya sih masih luas, soalnya tangan gua belum mentok tuh. Kalau mentok kayak gini jadi masih luas dan enak juga, detailnya masih dapat. Gimana menurut kalian? So, tinggal jawab pertanyaan pamungkas kalian. Worth it nggak sih Oppo Reno 6 5G dan cocoknya untuk siapa? Selama gua jadiin HP ini sebagai driver gua sih nyaman-nyaman aja. Soalnya semua kebutuhan gua udah terpenuhi di HP ini. Gua butuh HP yang cakep dan juga nyaman, layarnya bagus dan smooth, performa yang oke untuk gaming, kamera yang udah oke untuk foto atau video, software yang bisa kasih user experience yang nyaman, dan baterainya juga awet walaupun kapasitasnya biasa aja di 4300 mAh, tapi bisa banget dipakai satu harian full dengan pemakaian barbar gua hajar main game, Netflix, terus juga foto-foto dan video masih bisa dapetin screen on time sekitar 6-7 jaman, dan itu masih sisa 20% di malam hari. Kalau nggak terlalu barbar sih, ya bisa dipakai 1,5 hari. Dan ngecasnya juga ngebut banget. Pakai SuperVOOC 2.0 bisa ngecas sekitar 30 menit aja dari 0 sampai full. Dan itu ngebut banget coy. Terus fitur penting yang nggak penting kayak NFC juga ada. Jadi overall gua nggak ada masalah sama sekali dengan harga yang ditawarkan di 7.999.000 pas video ini dibuat. Jadi ya udah pasti si Reno 6 5G ini cocoknya untuk orang kayak gua yang mencari HP balance yang mengutamakan user experience yang nyaman, gaming nggak terlalu barbar, dan lebih banyak ke kamera dan sosial media. Buat yang cari HP fokusnya ke performa atau yang gaming berat tapi budgetnya terbatas, ya tentu nggak cocok buat HP ini. Tapi ada tapinya nih, trik pricing Oppo tuh udah mulai kebaca sama yang mulia netizen Indonesia. Jadi kalau gua lihat, mereka tuh udah mulai mau beli HP ini, tapi karena mereka udah paham pola harganya, mereka tunggu sampai 3-4 bulan lagi biar harganya turun. Dan menurut gua ini lumayan ngeselin. Emang sih seri Reno tuh polanya rilis 6 bulan sekali. Kalau turun harganya setelah 6 bulan rilis atau setelah produk barunya rilis, itu udah biasa. Soalnya semua brand juga kayak gitu. Tapi kalau produk baru penggantinya belum rilis, harganya udah turun, dan polanya kayak gitu terus,
Orang-orang yang memang udah pengen beli pasti nunggu. Menurut gua strategi kayak gini tuh beresiko, soalnya udah kebaca. Takutnya nih orang yang mau beli udah nunggu turun harga, udah siap mau beli nih, kegocek sama produk yang baru rilis oleh kompetitor. Tapi ya udahlah ya, itu kan urusan UPO Indonesia, suka atau enggak. Kalau kita dengan strategi ini, kalau kita emang mau beli HP-nya ya udah pasti beli aja. Paling yang gua keluhkan tuh cuma satu, masih ada di softwarenya. Emang sih software Oppo tuh udah jadi so much better dari sebelumnya, malah the best buat gua. Software update-nya pun cepet dan nggak pilih kasih kayak dulu. Tapi masalahnya, gua belum pernah dengar, mungkin gua aja ya. Terus gua belum pernah dengar Oppo kasih janji software update untuk produk mereka. Misalkan si Reno 6 5G ini, dijanjiin berapa tahun untuk dapetin software update? 3 tahun kah? Atau 2 tahun kah? Ya nggak masalah, yang penting para pembeli udah dapat kepastian dan hatinya tenang untuk beberapa tahun mendatang. Gua ngomong kayak gini karena gua lihat Oppo tuh udah serius untuk ningkatin user experience produk mereka dari software, dan tentu software yang nyaman kayak gini udah pasti ada cost-nya. Malah beberapa tahun belakangan software tuh jadi salah satu senjata utama buat mereka. So, kalau udah ada statement software update, produk Oppo tuh bakalan jadi jauh lebih menarik kan? Well, itu cuma pendapat gua, dan gimana pendapat kalian untuk si Oppo Reno 6 5G? Worth it atau enggak? Langsung aja komen di bawah biar kita bisa sharing bareng-bareng. Dan segitu aja video kali ini. Kalau kalian suka dengan konten kayak gini, boleh banget like dan subscribe. Kalau mau support kita, boleh banget klik tombol subscribe-nya, karena harapan sih tahun ini 100.000 subscriber. Tinggal klik loh, nggak susah. Ajak teman-teman, ya. Nggak susah loh, nggak ada ruginya, nggak bayar. Ya, nggak maksa. Tapi kalau kalian klik, kami makasih banget. Dan ya, gua Farid. Bye.